Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam anak-anak semua. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait sistem pencernaan. Apa sih sistem pencernaan itu? Baik, sebelum kita mulai, anak-anak pasti sudah makan ya. Sebelum belajar, pastikan dalam keadaan siap untuk belajar dengan energi yang positif. Nah, dalam tubuh kita terjadi sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini merupakan proses pemecahan makanan menjadi molekul sederhana yang melibatkan organ-organ dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Nah, harapannya dengan kita belajar sistem pencernaan, anak-anak akan tahu apa saja organ yang ada dalam di sistem pencernaan manusia dan apa saja kelenjar yang ada dalam sistem pencernaan. Dalam sistem pencernaan ada dua tahapan atau dua cara kerja, yaitu cara kerja secara mekanis dan kimiawi. Di mana cara kerja secara mekanis yaitu pengubahan makanan dari bentuk kasar menjadi bentuk halus dengan bantuan gerak alat-alat pencernaan. Sedangkan dengan cara kimiawi yaitu pelarutan makanan oleh enzim pencernaan dengan mengubah makanan bermolekul besar menjadi molekul yang lebih kecil sehingga dapat diserap oleh tubuh. Selanjutnya, kita akan mulai untuk belajar apa saja sih alat-alat pencernaan itu. Dalam alat pencernaan manusia dibagi menjadi dua ya, yaitu saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Di mana bisa dilihat pada gambar ya, saluran pencernaan yaitu dimulai dari rongga mulut, eksofagus, kemudian lambung, kemudian usus halus, usus besar, dan anus. Di mana saluran ini akan memproses makanan dengan pengunyahan, penelanan, dan pencampuran. Sedangkan kelenjar pencernaan merupakan alat pencernaan yang dapat menghasilkan enzim untuk pencernaan kimiawi. Selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut supaya anak-anak tidak bingung ya. Selanjutnya di organ pencernaan yang sebelumnya sudah Ibu katakan tadi, di mana ada mulut, kerongkongan atau eksofagus, ada lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Kita akan pelajari satu persatu, dimulai dari rongga mulut, di mana dalam rongga mulut ini ada 3 komponen utama, yaitu kelenjar ludah, lidah, dan gigi. Gigi ada gigi dimulai dari gigi caninus, incisivus lateral, incisivus sentral, premolar 1, premolar 2, molar ke-1, molar kedua, dan molar ketiga. Kita akan pelajari lebih lanjut di slide selanjutnya. Yang pertama ada gigi. Struktur gigi secara umum ada 3, yaitu mahkota, bagian gigi yang nampak, kemudian leher, bagian gigi yang ada di dalam gusi, dan akar gigi. Dari strukturnya ada bagian email, dentil, pulpa, di mana di sini ada serat-serat syaraf atau serabut syaraf. Kemudian ada gusi, ada syaraf, ada semen, ada celah akar, dan tulang. Fungsi gigi yaitu untuk memotong makanan menjadi potongan yang lebih kecil sehingga mudah atau memudahkan enzim pencernaan untuk mencerna makanan. Jenis-jenis gigi ada gigi seri atau incisivus untuk memotong makanan, gigi taring atau canisivus untuk mengoyak dan merobek makanan, dan gigi geraham atau molar dan premolar untuk mengunyah makanan. Selanjutnya yaitu ada lidah. Lidah ada beberapa bagian diantaranya yaitu lapisan epitel, kelenjar mukosa, dan otot lurik.
Fungsi lidah yaitu mencampur dan mengaduk makanan dengan ludah sebagai alat pengecap makanan, mendorong makanan masuk ke esofagus, dan mempertahankan makanan agar berada di antara gigi saat kita mengunyah. Kemudian yang terakhir yaitu kelenjar ludah. Nah, kelenjar ludah ini juga disebut glandula salivalis yang berfungsi untuk mensekresikan saliva yang mengandung enzim petialin. Fungsinya untuk mengubah amilum menjadi maltosa. Terlihat pada gambar ya, ada beberapa kelenjar lain yaitu kelenjar parosit, parotis, kelenjar sublingualis, dan kelenjar submandibularis. Selanjutnya ada kerongkongan. Pada kerongkongan bisa dilihat pada gambar yaitu tersusun dari sepertiganya otot luri, 2/3 otot loros, polos, dan terdapat cairan yang berfungsi untuk bolus atau makanan yang tertelan itu agar tetap basah. Yang perlu digarisbawahi, pada kerongkongan terdapat epiglotis, di mana saat makanan masuk, epiglotis akan menutup faring dan saluran trakea, sehingga makanan akan masuk ke kerongkongan, tidak masuk ke paru-paru. Kemudian ada gerak peristaltik, yaitu gerak kontraksi dan relaksasi otot polos yang mendorong makanan masuk menuju lambung. Alat yang selanjutnya yaitu lambung. Struktur lambung bisa diperhatikan pada gambar ya anak-anak. Pada bagian satu ada kardiak, yaitu bagian lambung atas dekat jantung. Yang kedua ada fundus, bagian lambung tengah yang berbentuk bulat. Kemudian ada pilorus, yaitu lambung bawah yang dekat dengan usus. Kemudian pada bagian keempat yaitu rugae, yaitu membran mukosa berbentuk lekuk, berfungsi melindungi dinding lambung dari absorpsi asam lambung atau HCl. Kemudian pada bagian yang kelima yaitu ada sphincter esophageal, yaitu katup yang menjaga makanan tetap di lambung. Yang keenam yaitu ada sphincter pylorus, yaitu katup yang menjaga makanan agar tidak keluar sebelum selesai dicerna oleh lambung. Baik, selanjutnya pada lambung terjadi dua proses pencernaan, yaitu ada mekanis dan kimiawi. Mekanis yaitu gerak peristaltik akibat kontraksi otot lambung yang mengakibatkan bolus tercampur. Kemudian secara kimiawi yaitu getah lambung yang menghasilkan kelenjar di dinding lambung di bagian fundus atau di bawah fundus. Selanjutnya, zat-zat getah lambung itu apa saja sih? Di sini ada 4 ya. Yang pertama ada HCl yang berfungsi untuk mematikan bakteri, mengaktifkan enzim pepsinogen. Yang kedua ada pepsin. Pepsin berfungsi untuk merombak protein menjadi pepton. Yang ketiga ada renin untuk mengaktifkan kasionogen menjadi kasein. Dan yang keempat ada gastrin untuk merangsang sekresi getah lambung. Selanjutnya kita akan lanjut ke alat selanjutnya, usus halus. Bisa dilihat pada gambar ya, ada beberapa bagian. Ada 3 bagian utama dalam usus halus, yaitu usus 12 jari atau duodenum, kemudian usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ilium. Di mana pada usus halus terjadi proses pencernaan kimiawi. Panjang usus halus sekitar 6-8 meter dengan lebar 25 mm. Kita bahas satu persatu ya. Usus 12 jari yaitu tempat pencernaan makanan dengan enzim, terdiri dari saluran kantung empedu dan pankreas. Getah pankreas menghasilkan enzim amilase, tripsin, dan lipase. Selanjutnya, pada usus kosong ada 6 enzim yang dihasilkan, yaitu laktase mengubah laktosa menjadi glukosa, maltase mengubah maltosa menjadi glukosa, disakarase mengubah disakarida menjadi monosakarida, sukrase mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa, lipase mengubah trigliserida menjadi gliserida dan asam lemak, dan peptidase mengubah polipeptin menjadi asam amino. Selanjutnya yang terakhir ada usus penyerapan,
yaitu terdapat banyak lipatan yang disebut villi atau jonjot usus, yang berfungsi memperluas permukaan usus sehingga proses penyerapan lebih sempurna. Oke, bisa dibayangkan ya strukturnya. Kemudian, dalam usus penyerapan ini ada glukosa, protein, vitamin B dan C, mineral, dan air yang akan diserap dan diangkut menuju ke hati. Sedangkan untuk zat-zat seperti asam lemak, gliserol, vitamin A, D, E, dan K akan diangkut menuju limfa. Jangan sampai terbalik ya anak-anak. Selanjutnya, kita pindah ke usus besar atau kolon. Bisa diperhatikan pada gambar, usus besar memiliki beberapa bagian, yaitu ada appendix, kemudian ada sekup, ada kolon ascendens, kolon transcendens, kolon descendens, dan rektum dan anus pada bagian akhir dari usus halus. Panjang usus halus sekitar kurang lebih 1 meter. Terus fungsi usus halus itu apa sih? Fungsi usus halus yang pertama untuk mengatur kadar air, garam, mineral, dan zat berguna yang tersisa pada feses. Kemudian sebagai tempat pembusukan makanan menjadi feses oleh bakteri E. coli. Selanjutnya, yang terakhir ada anus. Anus yaitu bagian akhir pada usus halus ya, yang terdiri dari rektum dan lubang anus. Rektum merupakan bagian akhir pada usus besar, dapat berkontraksi menimbulkan defekasi. Defekasi itu merupakan proses pengeluaran feses melalui anus. Nah, sekian materi pada video kali ini. Semoga anak-anak bisa memahami dengan baik. Jika ada pertanyaan, bisa disampaikan. Sekian, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.